Ini adalah lanjutan kisah di video sebelumnya, yang berjudul Misteri 6 Orang Tersedot ke Dalam Batu Aneh di Tengah Hutan. Di video tersebut dikisahkan bahwa 6 orang tersedot masuk ke lubang yang ada di batu aneh, yang mereka temukan di hutan. 6 orang itu adalah Abil, Azwa, Damhuri, Rikman dan Diani serta Heru. Sedikit flashback, semula ada 5 mahasiswa pecinta alam yang menemukan batu aneh di tengah hutan. Batu itu memiliki lubang di tengahnya dan memancarkan cahaya. Yang membingungkan, lubang pada batu dapat dimasuki benda sepanjang apapun, dan tidak tembus sama sekali. Tebal batu hanya sekitar 30 cm, tapi dapat dimasuki bambu sepanjang 5 meter. Karena keanehan tersebut, 5 mahasiswa itu pun berencana mempelajari batu itu lebih lanjut. Pada waktu itulah mereka bertemu seseorang bernama Heru, yang sedang mencari teman-temannya yang tidak juga kembali ke kemah. Heru lalu bergabung dengan rombongan Damhuri dan Rikman, lalu mereka mendatangi batu aneh di tengah hutan. Pada kesempatan itu, Heru mencoba memasukkan tangannya ke dalam lubang di batu, tapi tak disangka lubang itu kemudian menyedotnya. Abil serta teman-temannya berusaha memegangi tubuh Heru yang tersedot masuk ke dalam lubang di batu, tapi mereka malah ikut tersedot dan masuk ke lubang itu. Hasilnya, 6 orang itu benar-benar lenyap. Semuanya masuk ke dalam lubang di batu aneh tersebut. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Apa sebenarnya batu itu hingga dapat menyedot orang-orang untuk masuk ke dalamnya? Video ini akan melanjutkan kisah tersebut, dan selamat menyelami dunia misteri. Ketika merasakan tubuhnya tertarik atau tersedot ke dalam lubang pada batu, Heru telah berusaha sekuat tenaga menarik tubuhnya. Tapi ia merasakan lubang pada batu semakin kuat menariknya. Heru bahkan sempat menyaksikan orang-orang lain yang berusaha memegangi tubuhnya malah ikut tersedot masuk ke dalam lubang di batu. Belakangan, ketika Heru akhirnya tersedot sepenuhnya ke dalam lubang, ia merasakan tubuhnya melayang-layang di udara, lalu terjatuh di sebuah tempat. Saat Heru akan bangkit dari jatuhnya, ia melihat ada orang-orang lain yang juga berjatuhan di sekitarnya. Heru ingat, itu adalah teman-teman barunya yang ia kenal di hutan, yaitu Abil, Azwa, Damhuri, Rikman dan Diani. Heru telah berdiri, dan bertanya pada mereka, "Kalian baik-baik aja?" Abil dan teman-temannya segera berdiri di tempat mereka jatuh, kemudian menatap sekeliling. Damhuri bertanya pada Heru dengan nada linglung, "Di mana kita sekarang?" Heru menjawab dengan bingung, "Aku tidak tahu." Mereka semua berdiri berdekatan, dan mendapati tempat yang sangat aneh. Suasana di tempat itu temaram seperti di tengah hutan yang remang-remang, tapi di sana tidak terlihat pohon satupun. Kemanapun mereka memandang, yang mereka dapati adalah tempat luas dan kosong, mirip padang gersang, meski di sana-sini ada gundukan bebatuan yang aneh. Gundukan-gundukan batu itu memancarkan cahaya, dan cahaya itu membantu menerangi tempat mereka berada. Diani berbisik, "Tempat ini seperti bukan di bumi." Diani berpikir seperti itu karena ia merasakan tubuhnya begitu ringan di sana. Tas ransel yang ada di punggungnya tidak terasa berat sama sekali. Dan ketika ia lepaskan tas ransel itu dari punggung, Diani mendapati tas itu mengambang di udara, bukan jatuh ke tanah. Ketika teman-temannya mendapati hal itu, mereka pun seperti baru sadar kalau tempat mereka berada kini tidak memiliki gravitasi. Rikman mencoba melangkah, dan ia merasakan langkah kakinya sangat ringan, seperti tidak menapak tanah. Ia lalu merogoh dompetnya di saku celana, dan melemparkannya ke udara. Dompet itu terlihat melayang-layang, tidak langsung jatuh ke tanah, dan Rikman lalu menangkap dompet itu kembali. Dengan bingung ia berkata, "Apa kita ada di planet lain?" Meski pertanyaan itu terdengar aneh, tapi Rikman dan teman-temannya sempat terpikir kalau mereka berada di luar bumi, karena di sana hampir tidak ada gravitasi. Damhuri kemudian berkata, "Bagaimana batu yang kita temukan di hutan bisa mengirim kita ke sini?"
Ucapan Damhuri lalu menyadarkan sekaligus mengingatkan mereka kalau semua keanehan yang mereka dapati kini berawal dari batu aneh yang mereka temukan di tengah hutan. Yaitu batu berlubang yang memancarkan cahaya kehijauan, dan lubang pada batu itu belakangan menarik mereka hingga tersedot ke dalamnya. Lalu mereka sampai di tempat aneh ini. Ketika mereka sedang berusaha memikirkan keterkaitan antara batu aneh di hutan dan tempat mereka berada sekarang, Azwa tiba-tiba menunjuk ke suatu arah, dan teman-temannya mengikuti arah yang ditunjuk Azwa. Mereka lalu menyaksikan sesosok makhluk aneh sedang bergerak mendekat ke arah mereka. "Itu makhluk apa?" bisik Abil. Tapi tidak ada yang bisa menjawab, karena mereka semua tidak ada yang tahu itu makhluk apa. Yang mereka saksikan adalah makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wujudnya seperti serangga, tapi ukurannya sebesar kambing. Kaki-kaki makhluk itu tampak panjang dan merayap seperti kaki laba-laba. Sementara sepasang matanya berwarna kuning dan tampak menyala. Ketika makhluk aneh itu semakin dekat, Rickman dan teman-temannya berusaha menjauh. Tapi makhluk itu terdengar berkata, "Jangan takut." Rickman dan teman-temannya ternganga mendengar makhluk yang mereka anggap hewan itu bisa berbicara. Ketakutan mereka kini berubah jadi kebingungan. Sementara makhluk aneh itu terus bergerak hingga mereka kini berdiri berhadapan. Rickman mendapati makhluk itu benar-benar sesosok hewan, mirip serangga tapi ukurannya sangat besar, dengan kaki-kaki panjang mirip laba-laba. Makhluk aneh itu kembali berkata, "Kalian sepertinya tersesat." Dengan takut-takut, Damhuri menyahut, "Ini tempat apa? Di mana kami sekarang?" Makhluk itu menjawab, "Kalian ada di alam magi." Damhuri dan yang lain tidak tahu apa itu alam magi. Makhluk aneh di depan mereka lalu menjelaskan bahwa alam magi adalah alam tempat berkumpulnya roh-roh hewan. Menurut makhluk itu, ketika hewan di dunia mengalami kematian, entah mati alami atau mati karena sebab lain, rohnya akan pergi ke alam magi. Makhluk itu lalu berkata, "Lihat gunung-gunung batu yang bercahaya di sana." Damhuri dan teman-temannya telah melihat gundukan-gundukan batu itu saat mereka baru tiba di sana. Makhluk di depan mereka menjelaskan, roh hewan-hewan yang mati berkumpul di gunung-gunung batu itu. Inilah alam magi. Aku Wombi, dan aku penjaga di sini. Setelah berpikir sesaat, Diani kemudian berkata, "Kalau ini alam tempat berkumpulnya roh hewan-hewan yang mati, kenapa kami ada di sini?" Makhluk bernama Wombi menyahut, "Itu pula yang kupikirkan ketika melihat kalian tiba di sini. Kalian bukan hewan, dan kalian juga masih hidup. Kenapa kalian sampai di sini?" Diani menatap teman-temannya, dan mereka saling pandang dengan bingung. Rickman lalu berkata pada makhluk aneh itu, menjelaskan bagaimana mereka bisa tiba di tempat itu. Rickman menyebut keberadaan batu aneh di tengah hutan, kemudian ia dan teman-temannya tersedot ke dalam lubang yang ada pada batu aneh itu, sampai akhirnya tiba di tempat ini. Mendengar penjelasan itu, Wombi si makhluk aneh berkata, "Kalau begitu kalian tersesat." Heru bertanya, "Bagaimana agar kami bisa kembali ke alam kami?" Wombi terdiam, lalu berkata perlahan, "Aku tidak tahu." Jawaban Wombi membuat Rickman dan yang lain jadi kebingungan. Meski belum mampu mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada mereka seutuhnya, namun setidaknya mereka telah memahami beberapa hal penting. Pertama, mereka tersedot ke dalam lubang pada batu yang mereka temukan di hutan. Kedua, mereka sekarang berada di tempat yang disebut alam roh. Ketiga, mereka harus menemukan jalan keluar untuk kembali ke alam mereka. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana caranya. Makhluk aneh bernama Wombi di depan mereka kini bergerak menjauh, dan Heru buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa menolong kami." Wombi menyahut, "Aku penjaga di sini, tapi aku tidak bisa menolong kalian. Tugasku hanya menyambut roh-roh hewan yang datang." Lalu makhluk aneh itu bergerak semakin menjauh. Rickman dan teman-temannya berdiri memandangi kepergian Wombi sambil diam membisu, sampai kemudian Azwa berbisik, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, karena memang tidak ada yang tahu. Jadi mereka tetap diam membisu, risau dengan pikiran masing-masing. Mereka hanya tahu bahwa mereka kini ada di tempat aneh yang disebut alam magi, tempat berkumpulnya roh-roh hewan. Tapi mereka tidak tahu cara keluar dari sana untuk kembali ke alam tempat mereka berasal. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.